Selamat datang di channel Wow Seram, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu mendung, menggantung di langit desa Karangjati. Zaki turun dari bus kecil yang berhenti di pertigaan dekat gapura desa. Tas ransel disampirkan di bahu kanan. Sementara tangannya menenteng kardus berisi ale-ale dari pesantren. Wajahnya lelah tapi lega. Sudah 2 tahun ia tak pulang. Kali ini bukan karena libur, tapi karena kabar kakaknya, Mas Rahmat, yang katanya sakit keras dan tak bisa bangun dari tempat tidur. Zaki berjalan menyusuri jalan tanah yang mengarah ke rumah kakaknya. Sepanjang jalan, rumah-rumah tampak sepi. Beberapa warga hanya melongok dari balik jendela, sebagian lagi menutup pintu ropit-ropet seperti tak ingin diganggu. Suasana desa terasa aneh, bukan seperti biasanya yang hangat dan ramai. Sampai di depan rumah, Zaki mengetuk pintu 2 kali. Tak lama, pintu dibuka perlahan oleh seorang perempuan kurus dengan wajah kusut Zaki. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar. "Mbak Rini?" Zaki tersenyum, meski ragu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk, Le." Zaki melangkah masuk. Ruangan dalam rumah terasa dingin dan remang. Bau obat-obatan bercampur bau menyan menyeruak dari arah dalam. Ia menaruh ranselnya di kursi ruang tamu dan langsung melihat ke arah kamar. "Mas Rahmat gimana, Mbak?" tanyanya. "Masih lemes, belum bisa bangun, kadang demam, kadang meracau." Zaki diam, matanya melirik sekeliling. Banyak barang ditutup kain putih. Di sudut ruang tengah, ada semacam kendi kecil dan kembang yang sudah mulai layu. Di dekatnya, ada bungkusan kain hitam. Tapi Zaki memilih diam. Ia tahu, belum saatnya bertanya. Dari balik kamar, muncul seorang anak perempuan dengan rambut panjang berantakan. Ia berdiri mematung di ambang pintu, menatap Zaki tanpa ekspresi. "Nisa?" Zaki menyapa, mencoba tersenyum. Anak itu hanya mengangguk pelan, lalu berjalan kembali ke dalam kamar tanpa sepatah kata pun. "Mbak, Nisa kenapa?" tanya Zaki pelan. Mbak Rini menghela napas. Belakangan dia jadi pendiam, sering ngomong sendiri, gak mau main keluar rumah. Kadang juga nangis tengah malam. Zaki menatap wajah kakak iparnya. "Sudah dibawa ke dokter?" "Sudah, katanya cuma kecapekan, tapi entah kenapa aku ngerasa beda." Zaki tak menanggapi. Ia memutuskan untuk istirahat dulu. Setelah salat maghrib, ia duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran pelan. Suasana rumah semakin terasa aneh. Lampu redup-redup, angin sepoi-sepoi masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Meski tirai tak bergerak, jam menunjukkan pukul 9 malam. Zaki memutuskan tidur di ruang tengah. Di atas tikar yang digelar Mbak Rini, kamar Mas Rahmat digunakan untuk perawatan. Dan kamar Nisa terlalu kecil. Lagi pula, Zaki ingin berjaga malam kalau Mas Rahmat butuh sesuatu. Sekitar pukul 11 malam, saat Zaki mulai mengantuk, terdengar suara dari atas rumah. Krek, krek, krek. Zaki membuka mata. Suaranya seperti langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Ia duduk perlahan, menajamkan telinga. Krek, krek. Langkah kaki itu terdengar dari loteng. Tapi, rumah ini mana ada orang di atas? Zaki berdiri pelan, menatap langit-langit. Tidak ada lubang atau tangga ke loteng. Rama kokak. Memang hanya 1 lantai dengan atap tinggi. Tapi suara itu jelas datang dari atas. Zaki melangkah ke dapur, mengambil senter kecil yang biasa dipakai Mas Rahmat untuk cari barang malam-malam. Ia sorotkan ke langit-langit. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terus terdengar. Krek, krek. Zaki mengucap istighfar pelan. Dia kembali ke ruang tengah dan duduk bersila, lalu membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Suara itu perlahan-lahan menghilang, tapi jantungnya tetap berdetak kencang. Setelah suasana tenang, ia mencoba tidur lagi. Namun baru saja memejamkan mata, ia mendengar suara dari arah kamar Nisa. Tangisan, tangisan pelan, seperti suara anak kecil. Zaki bangkit dan berjalan ke arah kamar. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Nisa duduk di pojokan, ranjang, memeluk lutut, wajahnya tersembunyi di balik rambut. "Nisa," panggil Zaki pelan.
Anak itu menoleh perlahan, matanya sembab, wajahnya pucat. "Kamu kenapa, Le?" Nisa tidak menjawab, tapi tiba-tiba berkata, "Om, tadi dia datang lagi." "Siapa yang datang?" "Orang hitam, yang matanya merah. Dia jalan di atas rumah, terus bilang, 'Sudah dekat waktunya.'" Zaki merinding. Ia duduk di samping Nisa dan memeluknya. Anak itu gemetar. "Sudah, Om di sini. Nggak akan ada yang ambil kamu." Dalam hati, Zaki mulai yakin, ini bukan penyakit biasa, bukan hal wajar. Ada sesuatu di rumah ini, dan sepertinya semua itu berhubungan dengan keluarga kakak iparnya. Pagi harinya, Zaki bangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh dan merapikan tikar tidurnya, ia duduk di ruang tengah sambil membaca wirid. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi rasa penasaran soal suara langkah di loteng dan tangisan Nisa semalam masih membekas kuat di kepalanya. Rumah itu masih sepi. Mbak Rini belum keluar kamar. Nisa pun belum terlihat. Zaki bangkit perlahan dan menyusuri ruang tengah. Matanya menelusuri setiap sudut. Entah kenapa, ada satu lemari kayu tua yang menarik perhatiannya. Lemari itu berdiri sendiri di pojokan, berdebu, dan tertutup taplak usang. Zaki mendekot. Ia tarik taplak itu dan membuka pintu lemari. Hanya ada buku-buku lama, botol jamu kosong, dan beberapa kain gulungan. Tapi saat ia memeriksa sisi belakang lemari, tepatnya di celah antara lemari dan dinding, ia mencium bau yang aneh campuran antara darah dan menyan. Dengan perlahan, ia menggeser lemari itu. Butuh tenaga lebih karena berat, dan kakinya mulai goyang. Tapi akhirnya, lemari itu berpindah sedikit, cukup untuk melihat apa yang ada di baliknya. Zaki terdiam. Di belakang lemari, tersembunyi di lantai, ada piring kecil berisi sesajen, bunga, 7 rupa yang sudah mengering, kemenyan, 2 kepala burung pipit, dan selembar foto. Foto Nisa. Foto itu dibaluri cairan merah yang sudah mengering jelas itu, darah ayam. Di pinggir piring, ada bekas lilin hitam yang sudah meleleh. Semuanya ditutup kain merah kecil. Zaki merinding. Tangannya gemetar saat ia mengambil foto itu dan memeriksanya. Tak ada keraguan lagi. Ini bukan main-main. Ini ritual pesugihan. Dan yang jadi sasaran, Nisa sendiri. Langkah kaki terdengar dari belakang. Zaki langsung berdiri dan menoleh. Ternyata Mbak Rini sudah bangun. Berdiri di ambang pintu dapur sambil membawa gelas berisi teh. Mata Mbak Rini membelalak melihat piring sesajen di tangan Zaki. "Itu apa, Mbak?" Suara Zaki rendah tapi tegas. Mbak Rini tak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Ia letakkan gelas di meja dan menunduk. "Itu bukan saya yang taruh, Le. Lalu siapa? Ini foto Nisa. Ini darah, Mbak. Ini jelas-jelas sesajen." Mbak Rini mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Zaki, kamu gak akan ngerti. Ini bukan hal yang gampang dijelasin. Coba dijelasin, biar saya ngerti." "Jangan naik. Saya anak kecil." Mbak Rini diam beberapa saat, lalu melangkah mundur. "Udah Zaki, lupakan aja. Kamu di sini buat jenguk Mas Rahmat kan? Gak usah ikut campur." Zaki mengepalkan tangan. Ia sadar percuma memaksa sekarang, tapi dalam hati ia tidak akan diam. Apalagi setelah melihat bukti nyata seperti ini. Siang harinya, Nisa duduk di teras rumah sambil memainkan boneka kecil yang warnanya sudah memudar. Zaki mendekat dan duduk di sebelahnya. "Nisa, boleh Om tanya sesuatu?" Anak itu menoleh pelan, wajahnya masih terlihat pucat. "Kamu sering mimpi aneh?" Nisa mengangguk pelan. "Iya Om." "Mimpinya gimana?" Nisa memeluk lututnya. "Aku sering lihat orang tinggi, hitam, matanya merah." Dia berdiri di ujung ranjang, terus bilang, "Sudah waktunya." Zaki menahan napas. "Kamu pernah cerita ke Ibu?" "Pernah. Tapi Ibu malah nyuruh aku baca doa dan tidur lagi." Zaki menatap ke halaman depan, mencoba menenangkan pikirannya. "Ini bukan hal biasa. Ayah tahu betul ciri-ciri mimpi yang datang dari gangguan gaib, dan ini cocok semua. Bahkan sudah tahap akhir mimpi dengan komunikasi langsung." "Nisa," kata Zaki pelan, "kalau suatu saat kamu dengar suara aneh, atau ada yang ngajak kamu pergi, jangan mau, ya, doa terus, ucapin auzubillahi minasy syaitonir rajim." Itu mengangguk pelan.
Iya Om, sorenya Zaki pergi ke warung dekat masjid. Ia sengaja mampir untuk beli teh dan minyak kayu putih, tapi juga berharap bisa bertemu warga yang bisa diajak bicara. Saat duduk di bangku bambu warung, ia bertemu Pak Kasan, bekas modin desa yang sudah tua tapi masih sehat. Pak Kasan mengenali Zaki karena dulu pernah azan bareng saat Zaki masih kecil. "Le Zaki loh, pulang dari pondok ya," sapa Pak Kasan ramah. "Iya Pak, nengok Mas Rahmat, katanya sakit parah." Pak Kasan mengangguk. "Iya, saya dengar, sudah semingguan nggak kelihatan keluar rumah. Itu rumahnya kok terasa aneh sekarang ya?" Zaki ragu sebentar, tapi akhirnya membuka suara. "Pak, kalau di desa ini masih ada yang percaya pesugihan?" Pak Kasan memandang Zaki tajam. "Kenapa kamu nanya begitu?" Zaki menatap ke arah sawah. "Saya cuma lihat yang nggak biasa di rumah. Ada sesajen, foto Nisa dibalur darah ayam." Pak Kasan menarik napas dalam. "Kamu tahu siapa bapaknya Mbak Winnie?" Zaki menggeleng. "Almarhum Pak Karno dulu dikenal sebagai orang yang kaya mendadak. Tapi setelah istrinya meninggal, 2 cucunya sakit dan mati muda. Banyak yang bilang itu tumbal." Zaki bergidik. "Saya kira pesugihannya sudah berhenti waktu Pak Karno meninggal," lanjut Pak Kasan. "Tapi mungkin ada yang nerusin." Zaki pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, ia kembali tidur di ruang tengah, tapi kali ini dengan mushaf kecil di samping bantalnya. Dan lagi-lagi, tepat pukul 11 malam, suara dari atas rumah kembali terdengar. Krek, krek. Zaki membuka mata, tapi kali ini ia siap. Ia bangun, duduk bersila, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara mantap. Bau menyan tiba-tiba menyebar dari arah dapur. Tak lama, suara langkah menghilang. Tapi dari arah kamar Nisa, terdengar suara berbisik. "Sudah hampir waktunya." Pagi itu udara masih dingin, embun belum sepenuhnya menghilang dari dedaunan. Zaki duduk di serambi rumah sambil menyeruput teh panas. Matanya sayu, karena semalaman nyaris tak bisa tidur. Bayangan sesajen, suara langkah dari loteng, dan bisik dari kamar Nisa terus mengganggu pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang besar dan gelap sedang mengintai keluarga ini. Dan semua itu bukan hanya sekadar kebetulan. Setelah sarapan seadanya, Zaki pamit sebentar ke Mbak Rini untuk pergi ke langgar kecil di ujung desa. Di sana, biasanya Pak Kasan duduk setiap pagi, membersihkan pekarangan atau membaca kitab lama. Dan benar saja, sesampainya di sana, Pak Kasan sedang duduk di balai bambu, ditemani segelas kopi dan sebuah Al-Quran tua yang lusuh. "Assalamualaikum, Pak Kasan," sapa Zaki sambil menaruh sandal di bawah tangga. "Waalaikumsalam, Le Zaki. Tumben pagi-pagi kesini." Zaki duduk di sebelahnya. "Saya nggak bisa tenang, Pak. Sejak lihat sesajen itu, saya jadi kepikiran terus." Pak Kasan menghela napas pelan. "Kamu yakin siap dengar semua ini?" Zaki mengangguk mantap. Pak Kasan menatap ke kejauhan, ke arah ladang kosong yang konon dulu jadi tempat orang bertapa. Almarhum Pak Karno, bapaknya Mbak Rini, itu dulu bukan orang kaya. Waktu muda, dia cuma tukang kayu biasa. Tapi mendadak aja hidupnya berubah. Tiba-tiba punya tanah luas, toko sembako, dan kendaraan. Orang dulu tahunya dia cuma kerja keras. Tapi saya tahu, nggak sesederhana itu. Zaki menyimak dengan serius. "Dulu saya pernah diajak ngobrol sama Pak Karno, waktu dia mulai sering bolak-balik ke daerah pegunungan arah selatan. Katanya ada orang tua di sana yang ngajarin ilmu rezeki. Waktu saya tanya lebih jauh, dia cuma senyum dan bilang, asal tahu caranya, semua bisa dibayar." Sejak itu, dia mulai jaga jarak sama masjid, jarang salat, apalagi ngaji. Pak Kasan meminum kopinya, lalu melanjutkan. "Beberapa tahun kemudian, istrinya meninggal mendadak, lalu 2 cucunya juga ikut menyusul. Dan anehnya, semua itu selalu terjadi di bulan Suro. Saya curiga, tapi nggak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya, dia meninggal 7 tahun lalu." Zaki menggarniet, 7 tahun lalu? Iya, dan tahun ini, malam 1 Suro,
Jatuh tepat 7 tahun setelah kematian Pak Karno. Jantung Zaki berdegup makin cepat. Kalau benar ada pesugihan yang dijalankan, apakah perjanjiannya masih berlaku meskipun pelakunya sudah meninggal? Pak Hasan mengangguk pelan. Itu tergantung jenis perjanjiannya. Tapi kalau jenisnya yang butuh tumbal tiap 7 tahun, biasanya tetap aktif. Soalnya ada perjanjian yang ditulis pakai darah, ditanam di tempat tertentu, dan dijaga makhluk halus. Zaki menelan ludah. Dan kalau belum ada yang membatalkan, maka tumbalnya tetap ditagih, sambung Pak Hasan. Zaki menatap tanah. Pak, saya takut tumbalnya sekarang itu Nisa. Pak Hasan menatap tajam. Kalau firasatmu bilang begitu, bisa jadi benar. Zaki menunduk lama, mencoba meredam gelombang rasa marah dan cemas yang tiba-tiba menyeruak. Saya harus ngelakuin sesuatu, Pak. Tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Kamu masih ingat wirid pembatalan dari pondok? Tanya Pak Hasan. Masih sebagian. Kalau niatmu kuat, saya bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Kadang orang yang ngelawan pesugihan justru jadi incaran. Zaki mengangguk. Mantap, saya nggak takut, Pak. Yang penting Nisa selamat. Siangnya, Zaki kembali ke rumah dengan langkah berat. Mbak Rini sedang menyuapi Mas Rahmat di kamar. Pria itu tampak makin kurus, matanya sayu, suaranya pelan seperti orang yang habis direnggut mimpinya sendiri. Zaki masuk ke kamar, duduk di dekat kaki ranjang. Mas, sapa Zaki, aku tadi kelanggar ketemu Pak Hasan. Mas Rahmat hanya melirik sebentar, lalu kembali menutup mata. Zaki melanjutkan, aku tahu soal pesugihan itu. Aku tahu Nisa dalam bahaya. Tiba-tiba Mas Rahmat membuka matanya, wajahnya tegang. Ia berusaha bicara, tapi suara yang keluar hanya bisikan lemah. Zaki, kamu jangan ikut-ikut, Mas. Saya nggak bisa diam. Ini soal nyawa anak Mas sendiri. Kalau Mas nggak kuat buat ngelawan, biar saya yang lawan. Mbak Rini memandang Zaki dengan wajah bingung dan takut. Kamu ngomong apa, Zaki? Saya tahu, Mbak. Saya tahu semua ini bukan penyakit biasa. Saya tahu ada pesugihan yang belum putus, dan Nisa yang bakal jadi tumbalnya. Mbak Rini menutup mulutnya, lalu menangis pelan. Maafkan aku, Zaki. Aku nggak tahu harus gimana. Zaki berdiri, Mbak. Saya akan cari cara buat nyelamatin Nisa. Tapi saya butuh kejujuran. Apa benar Mbak tahu soal perjanjian itu? Mbak Rini mengangguk lemah. Waktu Bapak meninggal, saya nemuin surat dan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada syarat-syarat dan nama-nama tumbal sebelumnya. Semuanya keluarga sendiri. Saya nggak kuat buat ngebakar kotaknya. Takut. Sekarang kotaknya di mana? Di bawah lantai kamar belakang. Saya kubur di sana. Zaki menghela napas panjang. Kita harus bongkar itu malam ini. Kita harus selesaikan semua ini sebelum malam 1 Suro datang. Mbak Rini gemetar. Kalau kita ganggu, nanti makhluk itu marah. Zaki menatap langsung ke mata Mbak Rini. Justru kalau kita diam, Nisa yang bakal dibawa. Malam itu, tepat setelah Isya, Zaki membawa cangkul kecil ke kamar belakang. Di sana, lantainya masih dari papan kayu lama. Ia geser ranjang kecil, buka papan penutup yang longgar, lalu mulai menggali. Tak butuh lama, cangkulnya membentur kotak kayu. Ia angkat pelan, kotaknya berukir, berwarna hitam legam, dan terasa berat. Saat dibuka, di dalamnya ada sobekan kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Seutas benang merah, sisa kuku manusia, dan sebuah boneka kecil dari kain dengan nama Nisa disulam di perutnya. Zaki mematung. Ini benar-benar serius. Pagi itu matahari mulai menyinari halaman rumah, langit cerah, dan suara burung bersahutan dari pohon mangga di samping dapur. Nisa, yang belakangan ini jarang keluar kamar, untuk pertama kalinya minta izin main di luar. Mbak Rini sempat ragu, tapi Zaki mengangguk mengizinkan. Dengan syarat, Nisa tak jauh-jauh dari halaman. Zaki duduk di teras sambil memantau. Nisa terlihat senang, tertawa kecil, sambil berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu. Wajahnya tampak sedikit lebih segar. Zaki sempat berharap semua ini akan membaik. Namun,
Harapan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, Nisa berhenti bergerak. Kaku di tengah halaman. Lalu tubuhnya gemetar, seperti orang menggigil. Matanya menatap kosong ke satu titik. "Nisa," panggil Zaki. Tak ada jawaban. Anak itu tiba-tiba ambruk ke tanah. Tak sadarkan diri, Zaki dan Mbak Rini yang mendengar teriakan langsung berlari. Mbak Rini panik, menangis sambil memeluk tubuh anaknya. "Nisa, bangun nak!" Zaki memeriksa denyut nadinya. Masih ada nafasnya. Juga masih, tapi lemah dan tubuhnya dingin. Dengan cepat Zaki mengangkat Nisa dan membawanya ke dalam rumah. Mereka baringkan anak itu di kasur. Saat Zaki hendak membenarkan posisi tubuhnya, ia tanpa sengaja menarik kerah baju bagian belakang Nisa. Dan saat itulah Zaki dan Mbiok Rini melihatnya. 3 goresan merah memanjang dari pundak hingga pinggang, seperti bekas cakaran tajam, tapi bukan cakaran hewan biasa. Kulitnya tidak robek, tapi seperti terbakar dari dalam. Mbak Rini menjerit, menutup mulutnya sendiri. "Ya Allah, itu apa Zaki?" Zaki mendekatkan wajahnya, memperhatikan luka-luka. Ini bukan luka biasa. Ini bukan karena jatuh atau garukan sendiri. Ia mengambil minyak kayu putih dan mengusapkannya pelan, tapi goresan itu justru terlihat makin jelas. "Ini cakaran dari sesuatu yang bukan manusia," gumam Zaki. Malam sebelumnya, ia sudah menggali kotak kayu dari lantai kamar belakang. Di dalamnya ada boneka kecil dengan nama Nisa, benang merah, dan sobekan kertas bertulisan aksara kuno. Semua itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Nisa sedang ditargetkan. Tapi luka ini menjadi bukti bahwa tumbal itu sudah mulai ditagih Mas Rahmat, yang biasanya hanya diam lemas di tempat tidur. Tiba-tiba meracau keras dari kamarnya. Zaki bergegas masuk. Mas Rahmat berkeringat deras. Tubuhnya menggigil hebat. Mulutnya terus mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Bapak, jangan ambil dia. Jangan ambil anakku. Cukup yang dulu." Mbak Rini menangis di samping pintu. Tubuhnya gemetar. Mas Rahmat membuka mata, tapi seperti tidak melihat siapa-siapa. Pandangannya kosong. Tumbalnya harus dibayar. Darah harus ditukar darah. Malam suro, malamnya setan bangun. Zaki langsung memegang kedua bahu kakaknya. "Mas, istighfar mas. Bangun, sadarkan diri." Tapi Mas Rahmat terus meracau. "Aku nggak sanggup, aku nggak kuat. Bapak yang nyuruh, bapak yang mulai." Mbak Rini tak tahan lagi. Ia masuk dan memeluk suaminya sambil menangis. "Mas, cukup, jangan omong lagi." Zaki berdiri, kepalanya terasa berat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Pesugihan itu masih aktif. Dan perjanjian yang dibuat almarhum Pak Karno belum diputus. Dan yang lebih mengerikan, makhluk penagih tumbal sudah mulai turun tangan langsung. Siangnya, Zaki pergi ke langgar lagi. Ia membawa kotak kayu yang kemarin malam ia gali, dibungkus kain putih, dan ditutup rapat. Di sana, Pak Kasan sudah menunggu, seolah tahu Zaki akan datang. Zaki duduk, lalu membuka kain pelan-pelan. Ia memperlihatkan isi kotak itu pada Pak Kasan. Pak Kasan mengangguk pelan, wajahnya serius. "Ini sudah jelas, ini jenis pesugihan kuno. Boneka ini wakil tumbal. Kalau benang merah ini masih utuh, berarti perjanjian masih aktif. Apa bisa dibatalkan?" tanya Zaki. "Bisa, tapi kamu harus tahu, yang minta perjanjian ini bukan orang biasa. Pak Karno dulu kabarnya bertapa 21 hari. Di lereng Gunung Kumbang, yang dia panggil bukan jin kampung. Terus, ritual harus dilakukan 3 malam berturit-turit. Dimulai malam ini, sebelum malam 1 suro datang. Harus ada bacaan, ayat tertentu, air dari 7 masjid, dan penguburan ulang kotak ini dengan cara tertentu." Zaki menyimak dengan serius. "Kalau kamu gagal 1 malam saja, maka tumbal akan tetap ditagih. Dan biasanya, makhluk itu bakal ngamuk. Bisa ambil lebih dari 1 nyawa." Zaki mengangguk pelan. "Saya siap Pak, demi Nisa." Pak Kasan menepuk pundak Zaki. "Kamu bukan santri biasa Zaki. Ilmumu cukup, tapi keberanian dan keikhlasanmu akan diuji di sini." Zaki pulang membawa air
dari masjid langgar itu sebagai permulaan. 6 masjid lagi harus dia datangi malam ini juga sebelum matahari terbit. Malam menjelang, suara jangkrik bersahutan dan langit tampak gelap tanpa bintang. Nisa masih tidur, tubuhnya lemas. Luka di punggungnya mulai berubah jadi lebam kehitaman. Zaki duduk di ruang tengah. Di depannya, sajadah terbentang. Kotak kayu dibungkus kain kafan putih. Di sampingnya air dari masjid. Ia memulai bacaan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah jendela. Lilin berkedip, cirahat, bergoyang sendiri dari arah dapur. Terdengar suara cekikikan. Zaki tidak berhenti membaca. Suara langkah kembali terdengar dari loteng. Kali ini lebih berat, lebih nyata. Tiba-tiba dari kamar Nisa terdengar jeritan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sunyi. Mbak Rini tertidur di samping Nisa yang masih lemas dan sesekali mengigau. Mas Rahmat, seperti biasa, tak bisa banyak bergerak. Zaki duduk sendirian di ruang tengah, di atas sajadah tipis. Di depannya, Al-Quran terbuka. Air dari 7 masjid disimpan dalam kendi kecil di sisi kanan, dan kotak kayu berisi perjanjian pesugihan dibungkus kain putih di sisi kiri. Ini malam pertama dari 3 malam yang disyaratkan. Pak Hasan, Zaki tahu ini bukan lagi tahap gangguan ringan. Sejak Nisa mulai terluka dan Mas Rahmat meracau, semuanya jelas. Makhluk penjaga tumbal sudah bergerak. Zaki menegakkan punggungnya, menarik napas panjang, lalu mulai mengaji dengan suara keras. Allahu la ilahu allaha ilahuwa al-hayyul qayyum. Lantang Zaki mengisi seisi rumah. Tirai yang menggantung di jendela sempat bergoyang pelan. Sesekali terdengar suara kayu berderit, tapi Zaki terus membaca. Ia tak boleh berhenti. Pukul 11:30, hawa dingin mulai merayap. Bukan dingin, biasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Lilin di ruang tengah tiba-tiba redup, seperti hendak padam. Zaki memejamkan mata sebentar. Dalam hatinya, ia berdoa keras-keras. Ya Allah, beri aku kekuatan, jangan biarkan makhluk ini menyentuh keponakanku. Tiba-tiba, terdengar bunyi berat dari langit-langit rumah. Duk, duk, krek, krek. Zaki mendongak. Suara itu makin jelas, seperti sesuatu yang merangkak turun dari loteng. Ia berdiri perlahan, menggenggam tasbih di tangan kanan. Ayat kursi kembali ia baca, kali ini dengan tekanan lebih kuat. Tapi suara dari atas makin nyaring. Atap kayu seperti diinjak benda besar. Genteng terdengar bergetar, dan saat itulah Zaki melihatnya. Sesuatu turun dari celah langit-langit dekat. Sudut ruangan, awalnya seperti bayangan hitam, lalu perlahan-lahan bentuknya terlihat. Tinggi, tubuh kurus kaku, kulitnya gelap, kibuobuan seperti arang. Matanya merah menyala, dan di kepalanya ada 2 tanduk melengkung. Nafasnya berat, terdengar seperti embusan dari ruang kosong. Setiap langkahnya menimbulkan suara kayu berderak. Zaki mundur 1 langkah, tapi tetap membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makhluk itu menatap langsung ke arah Zaki. Matanya menyala, lidahnya menjulur seperti ular. Bau besi menyengat mulai memenuhi ruangan. Bau daging busuk yang tercampur darah basi dan tanah. Kuburan. Zaki mulai membaca ayat kursi lagi. Kali ini lebih cepat. Allahu la ilaha illa huwa. Makhluk itu bergerak cepat ke arahnya. Tapi saat jaraknya tinggal 2 meter, tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Kakinya tak bisa melangkah lebih dekat. Zaki menegakkan tubuh. Ia mengangkat kendi berisi air masjid dan membaca doa tolak bala. Lalu memercikannya ke arah makhluk itu. Terdengar suara menderu keras, seperti angin topan yang menyerempet rumah. Makhluk itu mengerang marah, lalu menghilang seketika, meninggalkan bekas jejak gosong di lantai dan bau busuk yang menempel di udara. Zaki terdedak, napasnya berat, tubuhnya gemetar di luar rama. Anjing menggonggong panjang, angin malam berhembus kencang, tapi Zaki tetap diam di tempatnya, berzikir dan memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih liar. Beberapa menit kemudian,
Langkah cepat terdengar dari arah kamar. Mbak Rini keluar dengan wajah panik. Zaki, Nisa teriak-teriak barusan. Katanya ada yang pegang kakinya. Zaki langsung berdiri dan masuk ke kamar Nisa. Anak itu berkeringat dingin. Matanya terbuka lebar. Saat melihat Zaki, ia langsung meraih tangannya. Dia datang lagi, dia bilang, waktunya habis. Zaki menenangkan Nisa, lalu meletakkan tangan di Yubanu Bunia dan mulai membacakan surat Al-Falaq dan Anas berulang-ulang. Tubuh Nisa perlahan-lahan mulai tenang. Tapi Zaki tahu, ini belum selesai. Ini baru awal perlawanan. Pagi harinya, Zaki membersihkan ruangan yang semalam didatangi makhluk itu. Bekas gosong di lantai masih terlihat, dan bau menyengat belum hilang, meski sudah dibersihkan dengan air dan kapur berus. Mbak Rini duduk di kursi dekat dapur, wajahnya muram. Zaki, itu makhluk apa sebenarnya? Penjaga tumbal, Mbak. Dia yang jaga perjanjian pesugihan yang dibuat almarhum Bapak. Kalau tidak dibatalkan, dia yang akan ambil Nisa. Air mata Mbak Rini menetes. Aku menyesal. Dulu aku tahu ada sesuatu yang gak beres. Tapi aku terlalu takut buat lawan. Masih ada waktu, Mbak. Tapi kita gak boleh lengah. 2 malam lagi, tepat malam 1 Suro. Kalau sampai lewat, dia bakal datang lagi. Dan kali ini gak akan cuma nunjukin diri. Mbak Rini mengangguk pelan. Zaki kembali ke ruang tengah, mengecek kendi air dari masjid. Masih ada. Malam nanti, ia harus lanjutkan wirid pembatalan. Tapi kali ini, ia tak bisa sendirian. Ia ambil sepeda motor tua Mas Rahmat dan melaju ke rumah Pak Kasan. Ia butuh bantuan. Minimal ada orang lain yang tahu apa yang sedang dihadapi. Sesampainya di langgar, Pak Kasan sudah duduk menunggu. Kamu lihat makhluknya semalam? Tanya Pak Kasan langsung. Seperti bisa menebak segalanya. Zaki mengangguk. Tinggi, hitam, bertanduk. Matanya merah menyala. Pak Kasan menghela napas. Itu bukan makhluk rendahan. Dia disebut Paku Jagat, penjaga janji. Kalau sampai dia menampakkan diri, artinya tinggal hitungan hari. Zaki menatap lurus. Saya siap, Pak. Tapi saya butuh bantuan untuk 2 malam ke depan. Pak Kasan menepuk pundaknya. Saya akan datang malam ini. Kita lawan soma-soma. Zaki mengangguk. Dalam hati, ia tahu pertarungan belum selesai. Yang lebih berat sedang menunggu di malam berikutnya. Malam mulai turun perlahan. Langit desa Karangjati memerah sebelum akhirnya gelap sempurna. Rumah Mas Rahmat kini terasa makin mencekam. Bau kemenyan samar-samar masih tersisa di sudut ruang tengah. Meski Zaki sudah menyemprotkan air dari masjid dan membaca ayat-ayat pelindung. Zaki duduk di depan meja kecil sambil menyiapkan kembali kendi-kendi berisi air dari 7 masjid. Pak Kasan baru saja pulang setelah membantu pembacaan wirid semalaman. Tapi Zaki tahu, semakin dekat ke malam 1 Suro, serangan makhluk gaib akan makin keras. Sementara itu, dari dalam kamar, terdengar isak tangis tertahan. Zaki menoleh pelan. Mbak Rini duduk bersandar di dinding kamar, menatap lantai kosong. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Di sebelahnya, Nisa tertidur dengan tubuh masih lemah. Sejak luka cakaran itu muncul, Nisa seperti kehilangan semangat. Ia lebih sering tidur dan menggigil saat malam. Zaki masuk perlahan, lalu duduk di dekat pintu. Mbak, sapanya pelan. Mbak Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu menarik napas panjang. Aku mau jujur, Ki, katanya lirih. Selama ini aku simpan semuanya sendiri. Tapi aku gak sanggup lagi. Zaki menatapnya, menunggu. Mbak Rini mulai bercerita. Suaranya pelan tapi jelas. Waktu Bapak meninggal 7 tahun lalu, aku kira semuanya selesai. Aku kira pesugihan itu ikut mati bareng dia. Tapi ternyata enggak. Ia mengusap matanya yang basah. Beberapa hari setelah pemakaman, aku mimpi didatangi Bapak. Mukanya hitam, matanya kosong. Dia bilang, kamu penerusnya, jangan putus rantainya. Aku bangun dengan napas sesak. Dan hari itu juga, toko sembako keluarga mulai sepi. Truk pengangkut dagangan tabrakan. Uang tabungan mendadak hilang begitu aja. Padahal gak ada yang ambil. Zaki diam,
mendengarkan dengan hati yang panas. Lalu muncul seseorang, lelaki tua, berjubah hitam. Dia datang malam-malam ke rumah, bilang dia utusan, bawa kotak kayu dan secari kertas bertulisan Jawa kuno. Dia bilang, kalau aku mau usaha tetap jalan dan keluarga selamat, perjanjian harus dilanjutkan. Terus, tanya Zaki pelan. Awalnya aku nolak, tapi cobaan datang bertubi-tubi. Mas Rahmat sakit, toko kebakaran kecil, uang makin habis. Aku goyah. Aku nggak tahu harus gimana. Akhirnya, aku ambil kotaknya. Aku tanam lagi di bawah lantai kamar belakang. Zaki mengepalkan tangannya. Tapi Mbak tahu, pesugihan itu minta tumbal. Dari garis darah sendiri, air mata Mbak Rini kembali jatuh. Aku tahu, dan itu yang bikin aku nyesel sampai sekarang. Aku sempat nekat mau lari dari desa, ninggalin semuanya. Tapi Nisa, waktu itu masih bayi. Nggak mungkin aku bawa pergi dalam kondisi panik. Zaki menghela napas panjang. Dan sekarang, waktunya menagih lagi. Iya Ki, bisik Mbak Rini. Dan aku nggak mau kehilangan anakku. Ia menatap Zaki, kali ini dengan mata memohon. Tolong aku Ki, tolong selamatkan Nisa. Zaki mengangguk pelan. Saya akan bantu semampu saya. Tapi waktunya tinggal 1 malam lagi, malam 1 suro. Itu batas terakhirnya. Kalau ritual pembatalan nggak selesai sebelum tengah malam, semua usaha kita sia-sia. Mbak Rini menunduk. Apa yang harus aku lakukan? Zaki berdiri. Kita harus bersihkan semua susise, ritual lama. Bakar sesajen, gali lagi tempat persembunyian benda-benda pesugihan. Dan yang paling penting, kita harus tanam kembali kotak itu dengan doa-doa pembatalan. Setelah Isya, mereka mulai bergerak. Zaki menggali tanah tempat asal kotak pesugihan, lalu mengeluarkan kembali boneka, benang merah, dan sisa kuku yang sempat dikubur. Semua itu mereka masukkan dalam kain putih dan dibungkus rapat. Mbak Rini membawa kendi air dari masjid-masjid yang sudah disiapkan Zaki. Mereka menyiapkan 1 lubang baru di samping rumah, jauh dari kamar dan dapur. Zaki membuka mushaf kecil dan mulai membaca rangkaian doa yang diajarkan Pak Kasan, ayat kursi, Al-Falaq, An-Naas, surat Yasin ayat terakhir, dan zikir pembatalan ikatan gaib. Saat doa mencapai bagian terakhir, angin tiba-tiba bertiup kencang, lampu di serambi rumah berkedip, kendi air bergoyang, bau busuk muncul entah dari mana. Mbak Rini menggigil. Ki, baunya datang lagi. Zaki tetap membaca, suaranya makin kuat. Auzubillahi minasi saitaner raji. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari loteng rumah, seperti suara makhluk luka terbakar. Zaki tak berhenti. Ia siramkan air dari kendi ke lubang tempat kotak pesugihan, dikubur kembali. Ia bacakan doa terakhir dan tutup tanahnya dengan cepat. Jeritan makin keras, seolah makhluk itu kesakitan. Mbak Rini menutup telinganya, gemetar. Tapi Zaki terus melanjutkan, Bismillah, dengan izinmu, ya Rob, putuskan semua ikatan batil. Tat. Sekitar pukul 12 kurang 15 menit, suasana mulai hening kembali. Tak ada suara dari loteng, lampu menyala stabil, bau busuk menghilang perlahan, dan entah dari mana, angin malam terasa hangat. Mereka masuk kembali ke dalam rumah. Nisa masih tidur, tapi wajahnya sudah tak sekaku tadi, napasnya lebih tenang. Zaki duduk di kursi kayu, matanya berat, tapi hatinya sedikit lega. Mbak, katanya sambil menatap kakak iparnya, kita tinggal tunggu 1 tanda lagi. Kalau sampai subuh Nisa nggak lagi diganggu, artinya pejak benar-benar batal. Mbak Rini mengangguk. Terima kasih, Zaki, kalau kamu nggak datang, aku mungkin sudah kehilangan semuanya. Zaki tersenyum lelah. Belum selesai Mbak, masih ada 1 malam lagi. Mereka pun menunggu bersama. Dalam sunyi, tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, tak ada langkah dari loteng. Langit desa Karangjati berubah kelam sejak sore. Awan pekat menggantung di atas rumah Mas Rahmat, dan angin dingin meniupkan suara-suara aneh dari celah atap. Menjelang maghrib, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menggetarkan kaca jendela. Zaki tahu, malam ini bukan malam biasa.
Malam ini, malam 1 Suro, malam paling keramat dalam kalender Jawa, dan juga malam terakhir dalam hitungan perjanjian pesugihan keluarga itu. Jika ritual pembatalan tak berhasil malam ini, maka tumbal akan ditagih. Tak peduli bagaimana caranya, Zaki menyiapkan semuanya. Di tengah ruang tamu, ia gelar sajadah, menghadap kiblat. Di depannya, kendi berisi air dari sumur masjid desa, yang diambil langsung siang tadi. Air itu bersih, jernih, dan dipercaya sebagai media yang kuat untuk membatalkan ikatan gaib. Mbak Rini dan Pak Kasan duduk tak jauh darinya. Mas Rahmat terbaring lemah, sementara Nisa masih tidur dengan napas terengah. Zaki menarik napas panjang. Ia basuh wajahnya, lalu berdiri. Bismillah, semoga malam ini jadi malam terakhir bagi semua kegelapan ini. Ia mulai dizikir, pelan tapi teratur. Suara nafasnya menyatu dengan suara hujan. Di luar, pohon pisang di samping rumah bergoyang keras ditiup angin. Lampu sempat redup, lalu menyala kembali. Zaki melanjutkan dengan doa tolak bala, membaca kalimat-kalimat yang dulu diajarkan gurunya di pesantren, doa-doa dari kitab kuning, wirid-wirid penolak jin dan iblis. Dan tepat pukul 11 malam semuanya berubah. Tirai jendela berkibar kencang, padahal semua jendela sudah ditutup rapat. Angin terasa menekan dari segala arah. Lalu terdengar suara langkah berat dari loteng, sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini lebih cepat dan keras. Duk, 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 duk kakak. Mbak Rini menggenggam tangan Pak Kasan erat. Pak Kasan tetap tenang, meski matanya menatap tajam ke atas. Zaki tetap duduk di atas sajadah. Ia mulai membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Za'alikal Kitaabu la riba fihi. Namun belum sampai 10 ayat, lampu mendadak padam. Ruangan jadi gelap total. Suara hujan dan petir bersatu. Bau busuk muncul tiba-tiba. Bau daging terbakar, darah basi, dan kemenyan yang menyengat. Dan dari arah kamar Nisa, terdengar jeritan. A 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 a. Ia bawa senter kecil yang disimpan di sakunya. Saat masuk kamar, Nisa tidak lagi. Matanya terbuka lebar tapi bukan seperti mata Nisa. Matanya hitam legam, lidahnya terjulur, dan suara berat keluar dari mulut mungilnya. Tumbalnya belum lunas. Kalian menantang perjanjian kami. Mbak Rini menjerit, tapi Pak Kasan menahan bahunya. Zaki maju perlahan. Bukan kami yang mulai perjanjian ini, tapi kami yang akan mengakhirinya. Nisa tertawa. Suara tawanya seperti 3 suara bertumpuk. Kalian pikir doa bisa mengusir kami? Kami sudah tanam sejak lama. Darah harus dibayar darah. Zaki mendekatkan kendi air dari masjid ke wajah Nisa. La haula wala quwata illa billah. Makhluk itu menjerit dari tubuh Nisa. Ia mundur ke dinding, tapi tubuh kecil itu tetap kaku. Zaki mulai membaca surat Al-Jin. Qul ahya, Ilya anahu, istima, nafarum minal jinni. Makhluk itu menggeliat. Tubuh Nisa bergetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Suara dari mulutnya berganti-ganti. Lelaki tua, wanita muda, dan suara seperti hewan menggeram. Tiba-tiba, dari balik dinding kamar, muncul bayangan. Tinggi besar makhluk bertanduk yang pernah Zaki lihat sebelumnya. Kali ini, ia lebih jelas. Tubuhnya besar, matanya menyala merah, dan ia bergerak menuju Nisa. Dia milik kami yang diberi. Kalian tidak berhak membatalkan. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Zaki gemetar, tapi ia tidak mundur. Ia angkat air dari sumur masjid, lalu memercikan ke tubuh Nisa sambil terus membaca, Wa anahu ka'ana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jini faza'aduhum rahaka. Makhluk itu berteriak. Suaranya seperti kaca pecah. Seluruh rumah terasa bergetar. Lilin-lilin yang tadinya padam kembali menyala sendiri. Zaki hampir roboh. Tenaganya terkuras. Matanya berkunang. Tapi ia tetap membaca meski nafasnya pendek.
Pak Kasan menggantikan membaca zikir pelindung. Mbak Rini memeluk Nisa dari belakang, menangis sambil membaca Al-Falaq dan An-Nas dengan suara bergetar. Zaki membaca ayat terakhir dari Al-Baqarah. Amana rasulu bima'a unzila ilaihi wal mu'minun. Dan saat ia selesai membaca ayat kursi untuk terakhir kalinya, makhluk itu menghilang. Bayangan gelap lenyap seketika. Suara jeritan berhenti. Angin berhenti. Hujan mereda. Bau busuk perlahan hilang. Tubuh Nisa terjatuh ke pelukan ibunya. Matanya tertutup. Nafasnya kembali normal. Zaki terduduk di lantai. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia hampir tak kuat berdiri. Pak Kasan datang dan membantunya duduk bersandar. Kamu hebat, Ki. Sudah sangat kuat. Zaki hanya mengangguk lemah. Sudah selesai, Pak. Pak Kasan menatap ke arah langit-langit. Kalau malam ini mereka tidak kembali, berarti selesai. Menjelang subuh, langit perlahan mulai terang. Rumah itu tak lagi terasa pengap. Nisa masih tertidur tenang. Zaki rebah di ruang tengah, menggenggam tasbihnya. Malam suro yang kelam akhirnya berhasil dilewati, tapi Zaki tahu hidup keluarga ini tak akan pernah sama lagi. Mereka sudah menyentuh kegelapan yang dalam, tapi setidaknya mereka berhasil menarik kembali satu jiwa dari cengkeraman tumbal. Fajar mulai menyelinap di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat oranye pucat. Udara masih basah oleh sisa hujan semalam, tapi kini tak ada lagi gemuruh petir atau langkah dari langit-langit. Rumah yang semalam terasa seperti neraka, pagi ini terasa lebih ringan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam. Zaki masih duduk bersila di atas sajadah yang sudah lepek oleh keringat dan air. Tasbih di tangannya masih ia genggam, tapi mulutnya hanya bergerak pelan, melanjutkan zikir tanpa suara. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam kamar. Om, Zaki menoleh cepat. Suara itu, suara Nisa. Ia berdiri, langkahnya agak goyah karena kelelahan, lalu masuk ke kamar. Nisa duduk bersandar di bantal. Matanya terbuka dan wajahnya sudah tidak sepucat semalam. Pandangannya belum fokus betul, tapi jelas, itu pandangan anak kecil yang sadar penuh. Mbak Rini menangis seketika, memeluk anaknya erat. Ya Allah, Nisa, anakku, kamu sadar? Nisa bingung. Aku kenapa, Bu? Kenapa? Badan rasanya sakit semua. Zaki mendekot, ia tersenyum kecil. Kamu sempat mimpi aneh ya? Nisa mengangguk pelan. Ada suara yang manggil-manggil aku, ngajak pergi ke tempat gelap. Tapi Om Zaki bacain ayat, terus suaranya hilang. Zaki hanya menatapnya dalam diam. Dalam hati ia bersyukur. Tumbal sudah gagal ditagih. Tapi luka yang ditinggalkan makhluk itu pasti tak akan cepat hilang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari kamar depan. Suara batuk Mas Rahmat yang seminggu terakhir hanya bisa diam dan meracau perlahan duduk sendiri. Rin, panggilnya dengan suara lemah. Mbak Rini langsung menghampiri. Wajahnya diliputi syok dan haru. Mas sadar? Mas Rahmat memegang kepala. Matanya menyipit menahan pusing. Aku mimpi aneh, tapi kayak nyata. Ada lelaki tua baju hitam, marah-marah, ngomel soal janji. Zaki berdiri di ambang pintu. Mas, alhamdulillah, itu bukan cuma mimpi. Tapi Mas, sudah selamat. Mas Rahmat menatap adiknya dengan bingung. Zaki, kamu ngapain di sini? Zaki hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Nolongin keluarga, Mas bisa cerita nanti. Yang penting sekarang istirahat dulu. Jangan pikir aneh-aneh dulu. Setelah semuanya agak tenang, Mbak Rini keluar ke halaman belakang. Ia membawa kotak kayu, boneka, sisa benang merah, dan kertas mantra yang selama ini ia simpan di lemari tua, semua peninggalan pesugihan ayahnya. Di hadapan Zaki dan Pak Kasan, ia menumpuk semuanya di atas tanah, menyiramnya dengan minyak tanah, lalu menyulut api. Api menyala cepat. Barang-barang itu terbakar jadi abu, meninggalkan bau aneh, seperti daging kering dan dupa. Tapi tidak ada suara-suara aneh malam ini. Tidak ada angin tiba-tiba, tidak ada langkah dari loteng yang tersis, hanya keheningan dan rasa lega yang dalam. Sambil menangis, Mbak Rini berbisik,
Aku nggak mau lagi ada urusan sama yang kayak begini. Aku lebih baik jatuh miskin daripada harus ngorbanin anak sendiri. Zaki mengangguk. Bagus mbak, tapi aku minta satu hal lagi. Apa? Jual rumah ini. Pindah. Jangan tinggal di sini lagi. Tanah ini sudah kotor, bekas darah dan perjanjian. Nggak semua hal bisa dibersihkan cuman pakai air doa. Mbak Rini terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya Ki, kami akan pindah, mulai hidup baru. 2 hari kemudian, pagi yang tenang menyambut hari keberangkatan, Zaki kembali ke pesantren. Tas kecilnya sudah dikemas, berisi kitab, baju, dan 1 botol kecil air dari sumur masjid yang masih ia simpan sebagai pelindung. Mas Rahmat, walau belum pulih total, sudah bisa berjalan pelan. Ia berdiri di teras bersama Mbak Rini dan Nisa untuk mengantar Zaki. Terima kasih Ki, kata Mas Rahmat pelan. Kami nggak akan pernah bisa bales semua yang kamu lakuin. Zaki tersenyum. Udah kewajiban saya Mas. Saya cuma bantu sebisa saya. Sisanya Allah yang jaga. Nisa menarik tangan Zaki. Om, kalau nanti mereka balik lagi, gimana? Zaki jongkok di depannya, menatap mata keponakannya. Kamu terus sholat, Pak. Quran, jangan lupa doa sebelum tidur. Makhluk kayak mereka nggak suka rumah yang sering dibacain ayat-ayat Allah. Nisa mengangguk. Aku janji. Zaki berdiri, lalu pamit. Ia berjalan perlahan ke jalan setapak yang mengarah ke jalan besar. Desa Karangjati masih sepi pagi itu. Daun-daun berguguran di bawah pohon jati. Suara ayam dan sapi terdengar di kejauhan. Tapi saat Zaki melewati pematang sawah di samping rumah, ia berhenti mendadak. Di ujung sawah, berdiri sesosok bayangan hitam, diam, tak bergerak. Hanya berdiri mematung, seolah memperhatikan. Zaki menatapnya. Tajam, tak ada angin, tak ada suara. Beberapa detik kemudian, bayangan itu hilang begitu saja. Zaki menghela napas. Dalam hati ia bicara sendiri. Mungkin belum semua selesai, tapi satu hal yang ia yakini, iman dan ilmu adalah benteng terbaik. Dan selama itu tetap dijaga, tak ada makhluk kegelapan yang bisa menang. Zaki melanjutkan langkah. Pesantren menunggu, dan mungkin, entah kapan, akan ada keluarga lain yang juga perlu diselamatkan.